Halo semuanya, saya Profesor Lee Hisong yang mengajar kitab Perjanjian Lama dari Universitas Chongqing. Hari ini kita akan memulai pertemuan keempat kita mengenai kitab 1 Tawarik dengan tema kemunduran Saul dan juga kebangkitan dari Daud. Ada 3 poin yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, hari ini kita akan melihat bersama kitab 1 Tawarik yang ke-10 sampai yang ke-12. Dan kita akan melihat maksud dan juga tujuan dari pasal-pasal ini. Dan kemudian kita akan melihat mengapa kerajaan berpindah dari Saul ke Daud. Dan selanjutnya, ketika Daud menjadi seorang raja, ada banyak prajurit yang juga membantunya. Jadi, kita akan melihat bersama siapa mereka dan mengapa mereka diperkenalkan kepada kita. Nah, untuk melihat maksud dan tujuan dari kitab 1 Tawarik 10 sampai ke-12, kita perlu memahami sebuah struktur bagian pertama dari kitab 1 Tawarik. Seperti yang kita lihat pada pertemuan sebelumnya, kitab 1 Tawarik 1 sampai 9 berisi mengenai sebuah silsilah, dan awal silsilah inilah dimulai dengan Adam dan memperkenalkan 12 dari suku Israel. Lalu ketika kita melihat sejarah Israel, peristiwa keluarnya Israel dari Mesir seharusnya ada penaklukan terhadap Kanaan juga, dan juga seharusnya ada perkenalan akan mereka yang menuju ke tanah perjanjian, tetapi semua ini telah hilang. Mengapa penulis kitab Tawarik menghilangkan semua hal ini kepada kita? Semua ada alasannya. Tujuan dari penulis kitab Tawarik adalah untuk mengajarkan kepada orang-orang yang telah memasuki tanah perjanjian tentang bagaimana mereka bisa hidup di tempat itu. Hal ini karena mereka sangatlah tertarik dengan bagaimana mempertahankan kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa di bumi kita ini. Selain itu semua, karena orang-orang ini berada di bawah pemerintahan kolonial kerajaan yang disebut Kerajaan Persia. Mereka tertarik pada arti Israel dan Kerajaan Persia bagi mereka semua, sehingga mereka menghilangkan konten yang di tengah dan fokus pada kerajaan. Dan dari 1 Tawarik 10 sampai yang ke-12, jika kita bandingkan dengan kitab Samuel, banyak sekali isi yang dihilangkan. Beberapa kisah Saul dan Daud dihilangkan, sehingga kisah Saul dan Daud yang dicatat hanya berfokus pada sudut pandang kerajaan. Dengan kata lain, hanya fokus pada kedua kerajaan, kerajaan Saul dan juga kerajaan Daud. Nah, kemudian pada pasal 10 sampai yang ke-12 diberikan kepada kita untuk menunjukkan bahwa kerajaan ini ada di tangan Tuhan. Nah, pertama-tama, apa isi dari awal pasal 10? Isi pertamanya adalah perkenalan mengenai Raja Saul. Namun demikian, semua kisah hidup Saul dipotong dan tidak diperkenalkan secara lengkap. Apakah saudara tahu apakah itu? Yang diperkenalkan hanyalah kematian dari Saul. Pasal 10 dari kitab Tawarik memperkenalkan akhir dari keluarga besar Saul. Jadi, dalam sebuah pertempuran Raja Saul dan orang Filistin, bangsa Israel menderita kekalahan besar. Jadi tentara Israel melarikan diri dari pertempuran dengan orang Filistin, dan hal ini dicatat di ayat 1 dan juga ayat 7. Nah, kemudian dari ayat 5 sampai ke 7 membahas kejatuhan Saul, terutama membahas mengenai kematian Saul. Nah, saudara, bagaimana Saul mati? Saul memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dia membaringkan tubuhnya di atas pedang. Saudara, jika kita melihat perjanjian lama, ada 3 tokoh yang mengakhiri hidupnya sendiri. Ahitofel, kemudian ada Raja Zimri, kemudian Yudas Iskariot, yang terdapat di perjanjian baru. Ketiga tokoh ini diperkenalkan sebagai tokoh yang mengakhiri hidupnya di Alkitab. Lalu di sini juga ada Raja Saul yang mengakhiri hidupnya sendiri. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan sekali. Nah, saudara, ketika Saul telah meninggal,
dia meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Bukankah sangat menyedihkan bagi seorang raja dari suatu bangsa, bahkan raja dari umat perjanjian, mengakhiri hidupnya sendiri seperti itu? Tetapi bangsa Filistin sangat menyukai kematian dari Raja Saul dengan cara mereka sendiri. Maka ketika bangsa Filistin mendengar kabar kematian Saul, pada malam hari berita itu telah menyebar ke seluruh negeri. Dan sambil menyebarkan berita kematian ini, apakah saudara tahu di mana berita ini menyebar? Disampaikan di tempat kuil orang Filistin. Dan juga baju zirah Saul ditempatkan di kuil mereka. Dan kemudian kepala Saul digantung di kuil Dagon. Mengapa penulis Alkitab menuliskan bahwa orang Filistin meletakkan baju zirah Saul di kuil dewa mereka dan kepala Saul di kuil Dagon di timur kuno? Pertempuran antara satu bangsa dan bangsa lainnya adalah perang antar dewa. Orang Filistin sangatlah puas. Mereka berpikir bahwa dewa mereka memberikan mereka sebuah kemenangan. Karena itulah seolah mengejek kematian Saul dan juga mengejek Tuhan. Mereka telah meletakkan tubuhnya di kuil mereka dan juga mereka menggantungkan kepala Saul di sebuah kuil yang bernama kuil Dagon. Nah, saudara, jika demikian, mengapa Saul telah gagal? Penulis kitab Tawarik menuliskan mengenai kematian dan juga kegagalan Saul, serta menganalisis 3 hal yang menjadi penyebab kegagalannya tersebut. Yang pertama, firman yang menyebutkan kematian Saul pada kitab 1 Tawarik yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan di sini, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Penulis kitab Tawarik menuliskan 3 alasan kegagalan dari Saul. Yang pertama, karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, perbuatan ini disebut dengan ma'al, dan kata ini juga digunakan dalam 1 Tawarik yang ke-5 ayat 25-26 saat menuliskan dosa dari bangsa Israel. Nah, dengan kata lain, Tuhan telah membuang Saul dikarenakan Saul telah tidak setia kepada Tuhan. Saul adalah gambaran diri dari Israel yang telah dibuang oleh Tuhan. Mengapa Israel telah dibuang? Dikatakan karena perbuatan tidak setia kepada Tuhan. Itu sebabnya penulis kitab Tawarik menuliskan alasan pertama ini, bahwa Saul tidak setia kepada Tuhan dan kerajaannya telah jatuh, dan menunjukkan bahwa alasan Israel dibuang juga dikarenakan oleh perbuatan yang ternyata Tuhan tidak suka. Alasan kedua dari kegagalan Saul adalah karena dia tidak berpegang kepada firman dari Tuhan. Dia telah mengabaikan firman Tuhan. Dengan mengabaikan firman Tuhan, sama artinya dengan menghina Tuhan juga. Saul tidak berpegang pada firman Tuhan. Ia menganggap enteng firman Tuhan. Karena apa sikap ini muncul? Karena ketidaktaatan Saul. Kemudian, ada alasan lain untuk kegagalan Saul. Hal ini sangat penting. Saul tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Tidak meminta petunjuk. Meminta petunjuk Tuhan. Dan mencari kehendaknya dalam segala hal adalah kualitas yang penting dari Raja Israel. Mengapa Israel disebut negara teokrasi? Karena Allah adalah raja dari negara itu. Raja-raja harus tahu bahwa mereka adalah raja yang mewakili Allah. Mereka harus menerima pemerintahan dari Allah, memerintah sambil mencari kehendak Allah. Namun Saul dengan tegas tidak meminta kehendak Tuhan atas masalah yang besar. Karena itulah, dalam ayat 13 dikatakan dengan jelas bahwa karena dia tidak meminta petunjuk Tuhan adalah penyebab dari kegagalan Saul.
Namun ketika memperkenalkan Daud, dikatakan bahwa Daud adalah orang yang meminta petunjuk Tuhan. 3 alasan kegagalan kerajaan ini adalah: yang pertama, karena tidak setia. Yang kedua, karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Yang ketiga, karena dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Ini adalah alasan kegagalan kerajaan Saul. Setelah Tuhan melihat Saul seperti ini, kepada siapa ia menyerahkan jabatan raja? Kepada Daud. Kitab 1 Tawarik pasal 10 ayat 14 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud. Saudara, siapa subjeknya di sini? Yaitu Tuhan. Dan subjek dari kata menyerahkannya di sini adalah Tuhan. Penguasa sejati, Raja Israel, bukanlah Saul ataupun Daud, tetapi Tuhan. Tuhan dapat memberikan maupun mengambil kerajaan ini. Dan inilah Tuhan. Karena itulah dituliskan bahwa Tuhan memberikan kerajaan itu kepada Daud. Dan pada akhirnya Daud pun menjadi raja. Kisah tentang Daud menjadi seorang raja terdapat di 1 Tawarik yang ke-11 ayat 1 sampai ke-9. 1 Tawarik 11 ayat yang pertama berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. Dituliskan bahwa ketika seluruh Israel berkumpul di Hebron untuk melihat Daud, mereka berkata, "Kami ini darah dagingmu." Penulis kitab Tawarik dengan sengaja menggunakan kata yang sangat penting, dan dia mengatakan seluruh Israel. Dalam pertemuan terakhir, ketika saya memperkenalkan silsilah Israel, bukan Yakub tapi Yabes juga berdoa kepada Allah Israel, dan hal ini terus disampaikan. Di sini dikatakan bahwa seluruh Israel berkumpul dan melihat Daud di Hebron, dan semua orang di kerajaan Allah menjadi satu untuk membentuk kerajaan yang bersatu dan memiliki Daud sebagai raja mereka. Nah, kemudian dalam 1 Tawarik 11 ayat yang ketiga dikatakan demikian, "Datanglah semua tua-tua Israel." Tadi semua orang Israel, kali ini tua-tua Israel. Semua tua-tua menghadap raja di Hebron, dan tertulis bahwa Raja Daud membuat perjanjian dengan mereka yang ada di hadapan Tuhan di Hebron. Yang kedua, semua tua-tua Israel telah keluar. Inilah orang-orang dalam kelompok kepemimpinan di Israel. Kemudian, yang ketiga, dalam 1 Tawarik 12 ayat 38, prajurit-prajurit dan orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati, dikatakan bahwa mereka ingin menjadikan Daud sebagai raja atas seluruh Israel. Itulah sebabnya dikatakan bahwa sisa Israel juga dengan sehati ingin menjadikan Daud sebagai raja. Jika saudara melihat ini, terdapat 3 kelompok, yaitu semua orang, lalu para tetua, dan juga para prajurit. Jika melihat hal ini, apa yang ingin disampaikan penulis Alkitab kepada kita? Semua orang Israel, dari rakyat hingga prajurit dan juga tua-tua, menjadi satu dan merayakan kerajaan yang ditetapkan oleh Tuhan, mengakui, memuji, dan juga menikmati kerajaan yang dimiliki oleh Tuhan. Saat Daud menjadi raja, 1 Tawarik 11 ayat 2 mengatakan demikian, "Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin gerakan orang Israel. Dan juga Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Fakta Daud menjadi raja bukan hanya diakui oleh rakyat, prajurit, dan tetua, tetapi juga diakui oleh Tuhan. Ini adalah apa yang Tuhan telah janjikan. Karena itulah Tuhan berfirman, mengutip janji Tuhan, umatku akan menjadi gembala Israel. Israel juga akan berdaulat. Nah, dengan kata lain, Tuhan mengakui Daud menjadi raja. Dan itu semua terjadi di tengah-tengah rencana Tuhan dan juga kehendak Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, kemudian, dalam 1 Tawarik 12 ayat 3,
Daud telah membuat perjanjian dengan Tuhan. Setelah perjanjian itu, Daud pun akhirnya diurapi. Di perjanjian lama ada yang menuangkan minyak. Mereka adalah raja, imam, dan nabi. Mereka mengurapi Daud dan akhirnya Daud menjadi seorang raja sesuai dengan firman Tuhan melalui Samuel. Dengan demikian, Daud pun menjadi raja. Tidak terjadi begitu saja, tetapi dikatakan itu sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan Daud pun telah mendapatkan pengakuan dari Tuhan, pengakuan rakyat, dan juga mendapatkan kerajaan yang sempurna. Ibu kota kerajaan Daud menjadi tempat direbutnya kembali benteng Kanaan, yaitu Yebus. Tempat itu adalah Yerusalem. Kota Yebus adalah Yerusalem. Saat ini, Yebus dan Yerusalem menjadi sasaran banyak serangan dan juga ancaman. Namun Yerusalem penting sebagai ibu kota kerajaan Daud dan menekankan bahwa ibu kota kerajaan Daud adalah Yerusalem. Dan kemudian menjadi raja, membangun ibu kota, dan semakin melihat hal-hal yang juga memiliki aspek keindahan dari sebuah kerajaan. Nah, kemudian setelah melihat kerajaan ini mendirikan ibu kota perjanjian dengan Tuhan, apa yang tersisa? Mereka menjadi kerajaan yang begitu kuat. Karena itulah kitab 1 Tawarik 11 ayat 9 berkata demikian. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Itu disebabkan Tuhan semesta alam telah menyertainya. Apa kira-kira rahasia kekuatan kerajaan Daud setelah memperoleh perjanjian? Dengan kata lain, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan yang menggenapi perjanjian itu bersama dengan Daud sebagai titik awal dari semua kemenangan kerajaan ini. Kerajaan Daud dimulai dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, dan kerajaan Daud berjalan demi kemuliaan Tuhan. Ini adalah sebuah teokrasi yang sangat indah.